Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Surga merupakan cita-cita kita yang paling tinggi, dan semua kita mengharapkan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan semua aktivitas yang kita lakukan di dunia ini tidak bukan dengan harapan Allah memasukkan kita dalam surganya dengan amal ibadah yang kita lakukan. Perlu kita ingat, pemirsa rahimani wa rahimakumullah, surga itu memiliki pintu yang sangat banyak. Pintu yang sangat banyak Allah berikan. Bahkan dinyatakan pintu surga ada 8. Dan pintu surga 8 itu banyaknya dalam hadis Rasulullah SAW ketika seorang muslim kemudian dia berwudu, kemudian mengucapkan sebuah doa selesai berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang dia baca, terbukalah pintu surga 8 banyaknya. Begitu luar biasanya Allah berikan kemudahan. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ada satu pintu yang perlu kita sampaikan. Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad, yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Inna lillahi baban fil jannah, la yadkhuluhu illa man afa an mazlamatin. Rawahu Ahmad. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu dalam surga, dan tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang memaafkan kezaliman. Masya Allah, pintu ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebuah pintu bagi seorang muslim yang memiliki sifat pemaaf. Ketika ada orang yang menyakiti hatinya, menzalimi dirinya, dan orang yang menyakitinya belum minta maaf kepadanya dan dia sudah memaafkannya, maka orang yang memiliki sifat maaf ini ternyata ada sebuah pintu dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan baginya untuk masuk melalui pintu tersebut. Pantaslah kita sebagai seorang muslim di dalam bulan Ramadan dilatih bagaimana caranya kita menjadi orang yang sabar. Orang yang memiliki sifat sabar yang sangat luar biasa. Dengan sabar itu kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ketika orang lain menzalimi kita, menyakiti kita, bahkan banyak orang yang menyinggung perasaan kita, sebagai seorang muslim yang baik, maka sifat pemaaflah yang harus kita kedepankan. Karena sungguhnya pemaaf ini ia termasuk bagian ataupun suatu ibadah yang bisa menghantarkan pelakunya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga ada di hadis yang lain dijelaskan bahwasanya orang yang pemaaf itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan orang yang memiliki sifat pemaaf tersebut ke dalam surganya melalui pintu yang mana khusus pintunya pintu orang-orang yang memaafkan kezaliman ya bagi orang lain. Inilah pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita sebagai seorang muslim membiasakan memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan pula juga dalam hadis yang lain Rasulullah menceritakan ada seorang hamba, seorang sahabat yang dia itu ketika ibadah yang tidak begitu banyak dia lakukan, hanya satu ibadah yang dilakukan sebelum beliau tidur, selalu memaafkan kesalahan orang lain kepadanya. Itu ibadah yang dia rutinkan setiap harinya. Ternyata ibadah itu Masya Allah memberikan peluang baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya pemirsa, marilah sama-sama kita menjadi orang yang pemaaf. Bukalah pintu maaf sebesar-besarnya bagi kaum muslimin, orang-orang di sekitar kita yang menzalimi kita. Karena orang yang pemaaf itu Allah khususkan pintu baginya untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.